Ini adalah Kaisar Justinian yang pertama, dan dia adalah kaisar dari Kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel, yang saat ini kita sebut Istanbul, Turki. Pada tahun 537, dia membangun sebuah basilika gereja ortodoks bernama Hagia Sophia, yang sekaligus menjadi gedung gereja terbesar saat itu. Namun kini gereja Hagia Sophia beralih fungsi menjadi sebuah masjid sejak diumumkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 11 Juli yang lalu. Hal ini menjadi menarik karena keputusan itu memantik reaksi negatif dari dunia internasional, baik itu dari PBB dan juga terutama dari kalangan Kristen. Sedangkan di dalam negeri kita, banyak orang menjadi bangga karena keputusan menjadikan Hagia Sophia ini menjadi masjid, menggambarkan sebuah simbol superioritas Islam. Pertanyaannya, benarkah ini bikin bangga Islam ataukah ini sebuah kemunduran justru bagi Islam sendiri? Sedangkan bagi umat Kristen sendiri, patutkah kita lantas kemudian marah karena keputusan yang dilakukan oleh Presiden Erdogan ini? So please teman-teman, jangan baper dulu. Mari kita saksikan 5 hal tentang Hagia Sophia ini, baru kemudian kita komentar. Hagia Sophia namanya diambil dari sebuah istilah Yunani yang berarti Holy Wisdom atau kebijaksanaan suci. Sejak berdiri pada tahun 537, gereja ini menjadi sebuah simbol kebanggaan terbesar dan termegah pada zamannya. Bahkan menurut tradisi, Justinian yang pertama pada waktu selesai membangun Hagia Sophia berkata bahwa ia telah melampaui Raja Salomo dalam hal membangun Bait Allah. Meski memang itu adalah sebuah cerita tradisi dan belum tentu benar, tetapi memang bangunan arsitektur dari Hagia Sophia bisa dikatakan adalah sebuah grand design architecture. Arsitekturnya melambangkan perpaduan kultur dari berbagai penjuru daerah kekuasaan Kekaisaran Bizantin. Batuan marmer gereja ini berasal dari pegunungan Mesir dan Syria. Batuan dindingnya berasal dari Afrika Utara. Bahkan tiang-tiangnya diambil dari kuil Artemis di Efesus dan Mesir. Kubahnya begitu megah, dengan tinggi lebih dari 50 meter dan diameter lebih dari 30 meter. Pada dinding-dinding gereja ini ada begitu banyak mosaik yang menunjukkan nyawa dari teologi Kristen yang menyatu dengan seni. Misalnya saja, mosaik Yesus Kristo Kurio Pantokrator, atau yang berarti Yesus Kristus, Tuhan, penguasa semesta. Peruntukan dari Basilika Hagia Sophia itu seiring dengan kekaisaran yang memerintah di kota Konstantinopel. Namun teman-teman jangan salah, banyak orang yang salah mengira bahwa satu-satunya yang mengalahkan Kekaisaran Bizantin adalah dari Kekhalifahan Utsmani. Ternyata sebelumnya, yakni pada tahun 1261, Kekaisaran Bizantin pernah jatuh ke tangan pasukan salib. Alih-alih membantu Kekaisaran Bizantin untuk melawan ancaman bangsa lain seperti Sasanid, Arab, dan Seljuk, rupanya para pasukan salib ini malah menyerang Konstantinopel dan mendudukinya. Bingung ya, mengapa malah menyerang sesama Kristen? Disinilah kita harus mengakui bahwa tindakan pasukan salib ini memiliki motif politik dan ekonomi di balik itu. Dikarenakan agama Kristen Ortodoks adalah agama resmi dari Kekaisaran Bizantin, maka Hagia Sophia sejak awal didirikan sebagai Basilika Ortodoks. Namun sejak diduduki oleh pasukan salib itulah, untuk seketika Basilika Hagia Sophia menjadi Basilika Katolik Roma. Masih gereja juga sih, tetapi berbeda aliran. Setelah itu, Konstantinopel direbut kembali oleh Kekaisaran Bizantin, dan tentu saja Hagia Sophia kembali menjadi Basilika Ortodoks. Barulah pada tahun 1453, Khalifah Ottoman Turki di bawah pimpinan Sultan Mehmed merebut Konstantinopel yang sudah sangat lemah itu. Tentu saja, sejak saat itulah Hagia Sophia kemudian diubah menjadi sebuah masjid, yaitu Masjid Hagia Sophia. Ini adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dia adalah presiden pertama Republik Turki setelah runtuhnya Khalifah Ottoman pada tahun 1922. Semangat sekularisasi dan modernisasi Turki oleh Atatürk mendorongnya untuk mengubah fungsi Hagia Sophia dari sebuah masjid menjadi sebuah museum pada tahun 1935.
Karpet yang selama ini menutupi lantai dasar Hagia Sophia diangkat, serta lapisan plester yang menutupi mosaik dinding Hagia Sophia pun diangkat serta. Hampir 500 tahun tersembunyi, seluruh warisan kekristenan yang tergambarkan pada struktur bangunan Hagia Sophia kembali dapat dinikmati oleh semua orang. Museum Hagia Sophia kemudian menjadi warisan dunia dalam daftar UNESCO dan juga menjadi simbol dari perjumpaan budaya Kristen Bizantin dengan Islam Turki. Bahkan Hagia Sophia disebut-sebut sebagai daya tarik utama bagi para turis, di mana 3,8 juta pengunjung yang datang di Turki ke Hagia Sophia pada tahun 2019. Presiden Turki saat ini, Recep Tayyip Erdogan, mengeluarkan sebuah keputusan yang mengejutkan, yaitu dengan mengubah fungsi Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Hal ini tentu saja mengundang reaksi negatif dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri misalnya, protes dilancarkan oleh golongan oposisi Erdogan yang berhaluan sekuler. Selain itu, para aktivis dan intelektual muslim turut menyatakan protes karena khawatir tindakan Erdogan ini merusak simbol toleransi beragama di Turki. Sedangkan dari luar Turki, para pemimpin dunia menyatakan penyesalannya. Paus Fransiskus misalnya menyatakan bahwa dirinya terluka atas keputusan Erdogan itu. Sama halnya juga pimpinan gereja Ortodoks juga menyatakan penyesalan, meskipun mereka menghormati keputusan Turki tersebut. Sementara itu, UNESCO menyatakan penyesalan juga terhadap keputusan Turki yang mengubah image warisan dunia dalam simbol toleransi itu tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak UNESCO. Bagi mereka, ini adalah simbol kemunduran terhadap toleransi dan menyakiti banyak orang Kristen di seluruh dunia. Perubahan Hagia Sophia yang menjadi sebuah masjid tentu membuat banyak orang menjadi baper. Dan tentu saja hal ini sangat bisa dimengerti. Hagia Sophia adalah sebuah bangunan bersejarah yang pernah menjadi kebanggaan bagi kaum Kristen selama 900 tahun kira-kira. Lalu kemudian direbut oleh kaum Muslim dan kemudian menjadi kebanggaan mereka juga selama hampir 500 tahun. Tetapi ketika pemerintah Turki mengubahnya menjadi masjid, dalam hal ini saya pikir kita harus menghormati keputusan dari pemerintah Turki juga. Tetapi kalau kemudian hal ini malah membuat sebagian kelompok Muslim berbangga dan merasa bahwa ini adalah bukti dari superioritas Islam, woho, sabar dulu. Sepertinya kebanggaan seperti itu adalah sebuah kebanggaan yang salah sasaran. Pertanyaannya adalah kenapa mesti bangga? Padahal Hagia Sophia sejak awal memang dibangun oleh orang-orang Kristen dan peruntukannya adalah sebagai sebuah gereja atau basilika. Berbicara soal mana yang lebih lama, Hagia Sophia sebagai gereja atau sebagai masjid, toh tentu juga kita tahu bersama-sama bahwa fakta mengatakan bahwa lebih lama Hagia Sophia itu menjadi gereja. Hanya karena Hagia Sophia sekarang berada di tengah-tengah sebuah negara mayoritas Muslim dan kini menjadi masjid, hal itu tentu sama sekali tidak membuktikan superioritas agama atau superioritas Islam dalam hal ini. Malah saya rasa kritik dari UNESCO cukup mewakili pandangan yang waras. Turki sebenarnya tidak punya sebuah alasan yang kuat untuk mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Ada begitu banyak masjid di Turki, bahkan ada Sultan Ahmed atau Blue Mosque yang lebih megah dari Hagia Sophia yang tentu saja menjadi masjid utama di kota itu. Sejak awal Blue Mosque ini atau Masjid Sultan Ahmed ini dibangun menjadi sebuah masjid dan sudah menjadi simbol Islam di Istanbul. Lantas, mengapa harus mengubah Hagia Sophia yang telah menjadi museum warisan budaya dunia untuk kembali menjadi masjid? Agaknya benar juga bahwa tindakan itu malah menunjukkan kemunduran dunia Islam di dunia yang maju ini. Karena tindakan ini menciderai perasaan banyak orang, bahkan menunjukkan provokasi yang tidak langsung. Juga sepertinya hanya sekadar untuk mendapatkan simpati dunia Islam. Toh kenyataannya banyak pula cendekiawan dan tokoh Muslim yang menyesalkan keputusan Erdogan ini. Jadi, hal ini menunjukkan kebanggaan ataukah kemunduran cara berpikir dunia Islam? Di lain sisi, Kristen pun tidak perlu ngamuk. Memang, Hagia Sophia adalah simbol dari kemegahan budaya Kristen di masa lalu. Tentu, kejadian ini seakan mengulik luka yang lama, dan ini adalah sesuatu yang patut kita sesalkan.
Sekali lagi, tidak perlu marah. Ingat bahwa beribadah kepada Tuhan pada esensinya bukanlah soal tempat atau gedungnya, melainkan soal hati yang tertuju kepada Tuhan dan kesaksian hidup yang baik bagi semua orang. Ngamuk tidak akan pernah menjadi solusi yang baik. Bahkan jika ada kesempatan untuk mengubah Hagia Sophia menjadi gereja pun, tidak akan selalu menjadi solusi. Mari jangan jadikan agama sebagai alasan untuk bertikai. Yang ada malah kita bikin malu, dan generasi muda semakin malu akan agama yang malah makin bikin buta manusia. Mari kita biarkan saja Hagia Sophia menjadi sebuah museum bagi dunia yang mengagumkan, yang mengingatkan kita akan warisan budaya Kristen pada zamannya, sekaligus mengingatkan kita semua akan pedihnya perebutan kekuasaan atas nama agama. So, bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan tuliskan komentarmu di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.